Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gua mau bahas lanjutan dampak dari Ethereum merge kemarin ya, yang dimana tuh hari Jumat ya teman-teman ya. Ini ya kontennya yang kemarin kita rilis jam 1 siang ya. Dan ini berkaitan dengan versi Ethereum Proof of Work ya, yang versi hard forknya dari para miner yang mungkin keras kepala ya, pingin tetap eksis dengan alat-alat miningnya untuk memining Ethereum tapi versi proof of work ya gitu, nggak mining token proof of work lain aja gitu ya, nggak ganti ya teman-teman ya. Dan ini untuk RPC-nya itu udah ada di sini, kalian bisa masukin di MetaMask kalian, dan ini udah dipin tweet langsung sama officialnya Ethereum proof of work. Dan untuk blockchain explorernya ini bisa kalian lihat, ini dia pakai engine-nya OKLink. OKLink itu yang dimana itu dibuat oleh OKCoin ya, atau kita kenal di exchange-nya adalah OKX ya guys ya. Jadi yang hard fork ini miner Cina gitu ya guys ya. Nah, terus kenapa sih guys tiba-tiba ngebahas Ethereum Proof of Work? Bukannya kan sebelum merging juga udah mulai bermunculan tentang hal ini gitu. Dan emang bahkan banyak orang yang juga mulai mempertanyaan ya, apakah ini chainnya bakal dipakai sama orang-orang, dan banyak yang juga nggak bisa gitu ya. Jadi lagi banyak problematiknya soal Ethereum versi Proof of Work yang di hard fork ini ya guys ya. Dan ternyata ada masalah sekuritasnya yang dimana mereka kena eksploitasi dari bridge antara Ethereum Proof of Work dan Ethereum yang saat ini udah jadi Ethereum 2.0 atau Ethereum merge ya, untuk yang ganti konsensusnya. Ini ada tweet yang di delete karena mereka menerangkan kalau sebenarnya itu harus di verified ulang sama bridge ya, mengenai chain ID yang tadi kita lihat teman-teman ada di sini. Ini chain ID-nya ternyata tidak akurat ya guys ya gitu. Nah, jadi harus diganti lagi gitu ya. Dan ini tweet keduanya di delete, mungkin ada kesalahan informasi yang ternyata udah dikoreksi di sini. Dan ini terkait untuk Omni Bridge-nya ya teman-teman. Nah, gitu. Dan mereka orang-orang dan mereka tuh reaksinya kayaknya nggak gitu yakin gitu ya. Mungkin yang tetap yakin banyak kan yang orang-orang yang percaya Ethereum tapi yang di region Cina ya. Jadi makanya ada beberapa yang komennya Cina ya gitu ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di kolom media dari akun Twitter officialnya, kalau kita scroll ke bawah, mereka tuh banyak banget ngepost soal akun-akun fake-nya yang untuk dipakai scammer. Dan juga beberapa ada yang menjelaskan mereka untuk masuk ke pool miner baru, bahkan sampai ada artikel-artikel yang mereka highlight di sini ya gitu ya. Dan ini basically artikel yang di highlight itu sebenarnya membuktikan kalau Ethereum yang menjadi tetap proof of work itu lebih baik daripada proof of stake. Meskipun kalau teman-teman baca lebih baik, sebenarnya argumen-argumen artikel yang di highlight itu kurang menekankan fungsi kedepannya ya, padahal kan mengganti ke proof of stake supaya cost dan biaya electricity-nya, biaya listriknya itu bakal lebih murah gitu ya. Dan mereka merefer pada artikel ini ya, apakah ini menjadi sebuah security ya gitu. Jadi emang agak-agak tricky ya, apakah benar-benar ini FAT yang memang tandanya bisa ambil spekulasi, atau FAT yang emang harus yaudah tinggalin aja gitu ya guys ya. Bahkan KyberSwap itu salah satu project OG DeFi di Ethereum yang asli itu juga masuk ke Ethereum POW hard fork-nya ini guys. Ini jadi lucu banget sih juga ya gitu ya. Dan kalau dilihat memang karena engine explorernya dari OKX, mereka tuh meng-highlight ini tuh sebagai point selling juga ya, dan mereka udah listing di OKX. Jadi kita cek sekarang dari harga overallnya dari awal launching ini di bulan tanggal berapa ya teman-teman? Agustus ya, Agustus tanggal 8 sampai sekarang itu turun terus. Dan pada saat merging ini tanggal 15 di sini sempat sedikit pump dan akhirnya turun lebih jauh ya. Mungkin karena kondisi makro juga, tapi bisa jadi karena kondisi pesimistik dari orang-orang.
Dan juga kalau kita cek di CoinGecko tadi di CoinMarketCap, ini CoinGecko agak beda ya catnya dari awal Agustus. Tapi yang mirip itu cuma di endingnya sini guys. Nah, mungkin dari CoinGecko mungkin di listingnya jauh lebih telat ya. Ini 24 Agustus, ini udah gue setting max atau all kalau di CoinMarketCap. Kalau di CoinMarketCap dari tanggal 8. Jadi CoinMarketCap lebih dulu, dia di tengah-tengah sini nih. Tanggal 24, kurang lebih di sini. Nah, menurut teman-teman apakah ini bakal menjadi ya bisa dibilang chain spekulatif aja karena beberapa miner yang nggak bisa terima hati gitu tiba-tiba mengganti Jack Proof of Stake, ataupun mungkin ada peluang baru yang bakal bisa kita kulik dari sini guys. Komen aja di bawah menurut kalian kayak gimana. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Decentraboys. Nih ya logonya, subscribe, dan juga follow Twitter kita untuk update-update-nya teman-teman. Alright, itu aja dari gua, Decentraboys signing out. Let's go everyone.